Di kalangan para sufi dan ahli tarekat, dikenal satu zikir yang tidak banyak diketahui orang. Ia bukan zikir panjang, bukan pula lantunan berjamaah yang keras terdengar. Zikir ini pendek, lembut, dan dibisikkan dalam hati sebelum tidur. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah, Sang Raja yang maha benar dan maha nyata. Salah satu sufi besar yang dikenal mengamalkan zikir ini secara konsisten adalah Syekh Abdul Karim Al-Qushairi, penulis Risalah Qushairiyah. Dalam catatan murid-muridnya, Syekh Abdul Karim pernah berkata, "Barang siapa mengucap zikir ini 33 kali sebelum tidur, maka Allah akan naungi tidurnya dengan 10 cahaya rahmat dari langit. 5 menjaga jasadnya, 5 menjaga ruhnya, dan Allah mengutus 1 malaikat untuk membisikkan jawaban atas segala kegelisahan dalam hatinya." Diriwayatkan, suatu malam seorang muridnya bernama Hafiz Umar mengalami kesedihan luar biasa. Ia tertidur dalam tangis setelah membaca zikir ini dengan pasrah. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat langit terbuka dan 10 berkas cahaya turun perlahan mengelilingi tempat tidurnya. Di tengah cahaya itu, seorang lelaki berjubah putih mendekatinya dan berkata, "Jangan bersedih, wahai hamba Allah. Zikirmu telah sampai. Ketenangan akan datang karena engkau telah berserah pada Al-Malikul Haqqul Mubin." Esoknya, ia bangun dengan dada lapang dan apa yang ia takutkan tak terjadi. Justru, rezeki dan kemudahan datang bertubi-tubi setelah malam itu. Sejak saat itu, ia tidak pernah meninggalkan zikir tersebut sebelum tidur dan mengajarkannya pada semua muridnya. Para wali dan ahli tarekat percaya bahwa tidur adalah peristiwa ruhani yang dalam, tempat ruh berkelana naik ke langit, atau berjumpa dengan hakikat yang tersembunyi. Maka mereka tidak pernah tidur tanpa membawa zikir ini. Karena 10 cahaya itu akan menjadi pakaian ruh, menjaganya dari gangguan jin, mimpi buruk, hingga bisikan syaitan. Di antara para sufi yang menjaga zikir ini adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mewasiatkan kepada murid-muridnya agar membaca zikir ini agar ruh mereka naik dengan tenang saat tidur. Syekh Ahmad Zarruq menyebutkan dalam risalahnya bahwa zikir ini adalah sandi langit yang membuka pintu rahmat malam hari. Zikir ini sederhana, tapi bagi para sufi, ia seperti jubah cahaya yang menyelimuti malam mereka. Mereka tidak takut tidur, karena tidur bagi mereka adalah perjalanan menuju kehadiratnya, ditemani oleh 10 cahaya yang turun perlahan dari langit, sebagaimana janji Sang Raja yang maha nyata. Dan engkau pun bisa merasakannya. Bacalah, La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, 33 kali sebelum tidur malam ini. Sejak malam itu, Hafiz Umar menjadi lebih tenang dalam setiap langkahnya. Ia tidak lagi tidur seperti manusia biasa. Ia tidur seperti seorang musafir ruhani yang siap berjumpa Tuhannya setiap malam. Dan zikir itu, La ilaha illallah, Al-Malikul Haqqul Mubin, menjadi nafas terakhir yang ia ucap sebelum ruhnya mengelana ke alam mimpi. Dalam sebuah tidur yang dalam, Hafiz Umar pernah bermimpi bertemu 3 wali besar. Mereka berdiri di tengah taman cahaya dengan wajah bersinar dan mata yang tenang. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Hafiz, engkau telah mengetuk pintu cahaya. 10 cahaya yang turun setiap malam bukan hanya penjaga jasad, tapi penjaga warisan ruhani. Teruskan zikir ini, dan kau akan mengerti bahwa tidur bisa menjadi ibadah, dan mimpi bisa menjadi pesan dari langit." Lalu sang wali menunjuk ke langit, dan di sana tampak cahaya seperti lingkaran emas berputar perlahan, melambangkan 10 cahaya yang menyelimuti setiap orang yang mengucapkan zikir ini dengan ikhlas. Setelah Hafiz Umar wafat, murid-muridnya menyebarkan zikir ini ke berbagai penjuru dunia.
Salah satu muridnya, Zainab Al-Khatib, seorang wanita sufi yang tinggal di pegunungan Maroko, dikenal selalu mengamalkan zikir ini sebelum tidur. Dalam satu riwayat, dikisahkan bahwa Zainab pernah tertidur di atas batu keras dalam kondisi hujan dan angin malam mengguncang. Tapi ketika ditemukan oleh penduduk desa, wajahnya bersinar dan tubuhnya tetap hangat, seolah diselimuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka tahu itu adalah cahaya zikir yang turun dari langit, seperti pelukan lembut dari Ar-Rahman. Beberapa murid sufi meyakini bahwa jika seseorang melihat cahaya lembut dalam mimpinya setelah membaca zikir ini, maka itu tanda bahwa ia sedang dibersihkan dan disiapkan untuk maqam yang lebih tinggi. Bahkan para malaikat rahmat mendekat ke orang yang rutin membaca zikir ini dengan cinta, mencatat namanya sebagai ahli tahajud hati, meski ia hanya tidur setelah berzikir. Beberapa malam setelah mimpinya, Hafiz Umar mulai mengalami perubahan yang bahkan dia sendiri tidak bisa pahami. Setiap kali ia membaca zikir itu menjelang tidur, hatinya terasa lapang, tubuhnya ringan, dan seolah ia sedang memasuki ruang suci di antara langit dan bumi. Suatu malam ia terbangun tepat di tengah malam, tubuhnya gemetar oleh rasa yang belum pernah ia alami. Ia mengambil wudhu, lalu duduk kembali di tempat tidurnya. Di sekelilingnya, ia melihat seberkas cahaya melingkar, lembut dan tenang, tapi nyata, bukan mimpi, bukan khayal. Ia tahu cahaya itu adalah salah satu dari 10 cahaya yang Allah janjikan. Ya Rob, apakah engkau benar-benar menjagaku dalam tidurku? Bisiknya pelan, air mata mengalir tanpa disadari. Malam itu, Hafiz tidak bisa tidur lagi. Ia tetap duduk dalam zikir, merasakan napasnya berdetak dengan nama Allah. Dan di saat fajar mulai merekah, ia melihat satu peristiwa aneh cahaya. Subuh terasa lebih terang dari biasanya, seperti dilipat gandakan. Burung-burung datang lebih awal, dan hatinya terasa sejuk, seolah berada di surga. Keesokan harinya, seorang muridnya datang dengan wajah tercengang. Ia berkata, "Guru, dalam mimpi, aku melihat dirimu duduk di singgasana cahaya, dan di belakangmu ada 10 bintang yang berputar mengelilingimu. Kau mengatakan padaku, ini bukan mimpimu. Ini kenyataan ruhani. Ambillah zikir ini dan sebarkan." Hafiz Umar tersenyum. Kini ia tahu, zikir yang ia jaga bukan hanya penjaga malamnya, tapi warisan untuk zaman setelahnya. Bertahun-tahun kemudian, Hafiz Umar wafat dalam keadaan sujud di malam Jumat, setelah mengucapkan zikir yang sama terakhir kali. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Jenazahnya harum, wajahnya bercahaya, murid-muridnya menangis, tapi tidak karena kehilangan, melainkan karena merasa ditinggal cahaya yang selama ini menerangi hati mereka. Malam-malam setelah itu, di makamnya selalu tampak cahaya lembut setiap malam Jumat. Bahkan penduduk sekitar sering melihat burung-burung putih mengitari pusaranya menjelang subuh. Mereka tahu, itu bukan hal biasa, itu adalah bukti bahwa zikir yang ia wariskan benar-benar hidup. Murid-murid Hafiz Umar menjaga zikir itu seperti pusaka langit. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Sayyid Luqman, yatim piatu yang sejak kecil dipungut oleh Hafiz. Ia tumbuh bukan hanya sebagai santri, tapi sebagai anak ruhani yang mewarisi cinta gurunya pada zikir malam. Setelah wafatnya Hafiz Umar, Sayyid Luqman setiap malam menghidupkan kembali zikir itu, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh umat. Ia meyakini satu hal yang diajarkan gurunya. Zikir ini bukan hanya untuk perlindungan pribadi. Ia adalah lilin yang menyalakan alam. Satu hati yang berzikir bisa menghangatkan bumi dan membuat langit bergembira. Pada suatu malam Jumat di bulan Syaban, Sayyid Luqman dan murid-muridnya berkumpul di ruang zikir sederhana. Tak ada musik,
Tak ada lampu, hanya hati-hati yang terpaut pada langit. Ketika mereka mengucapkan, La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, sebanyak 100 kali bersama, angin yang semula tenang berubah lembut seperti pelukan, dan seberkas sinar turun dari langit, melingkari mereka seperti kabut keemasan. Beberapa murid melihat dalam pandangan batinnya, malaikat-malaikat turun sambil membawa kuntum bunga nur, meletakkannya di dada setiap orang yang hadir. Yang menangis ditenangkan, yang gelisah dilapangkan. Dalam mimpinya malam itu, Sayyid Luqman mendengar suara lembut berkata, "Wahai hamba-hamba yang berzikir dengan hati bersih, sesungguhnya cahaya zikir kalian telah menggugah langit. 10 cahaya telah dikirim bukan hanya untukmu, tapi untuk setiap rumah yang menyebut namaku sebelum tidur. Zikir ini bukan hanya penjaga, tapi penyampai rahmat yang tersembunyi. Ajarkan ia pada dunia, maka dunia akan diselimuti cahaya seperti malam Lailatul Qadar." Sejak malam itu, zikir ini menyebar dari desa ke desa, dari hati ke hati. Orang-orang yang semula hidup dalam gelap batin mulai merasakan kesejukan yang belum pernah mereka rasakan. Rumah-rumah yang sebelumnya penuh pertengkaran berubah menjadi tempat yang damai karena satu saja dari penghuninya mengucapkan zikir ini sebelum tidur. Orang-orang mulai menyebut zikir ini dengan nama Zikir Qalbul Lail atau Zikir Hati Malam. Zikir ini terus hidup, berpindah dari satu hati ke hati lain, seperti lentera yang menyalakan lorong-lorong gelap dunia. Dan mungkin kini giliranmu yang menjaganya. Sebelum tidur nanti, biarkan kalimat ini jadi bisikan terakhirmu. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Ucapkan perlahan, karena siapa tahu malam ini, 10 cahaya itu juga akan turun untukmu. Dan namamu disebut oleh malaikat langit sebagai pecinta zikir yang menerangi bumi.